Assalamualaikum Sobat Trip, ketemu lagi bareng kami Elva Trip. Gimana nih, udah siap menjelajah wisata horor bareng kami? Setelah sebelumnya menikmati indahnya sunrise di Nemo Highland Pangalengan, Bandung, perjalanan dilanjutkan kembali menuju wisata horor yang jaraknya tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Hanya menempuh kurang lebih setengah jam, kita sudah sampai. Nama tempatnya adalah Rumah Pengabdi Setan. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan tombol subscribe supaya selalu semangat berbagi informasi menarik lainnya. Terima kasih. Mendekati tempat wisata, kita akan disuguhi pemandangan alam yang sangat indah dan menyejukkan mata di hampir sepanjang perjalanan. Ini dia, kita sudah sampai. Sudah mulai kelihatan ya bangunan rumah tuanya. Eits, tapi bukan yang ini. Masih lanjut hingga kita bertemu dengan petugas yang menawarkan tiket masuk. Tiketnya hanya Rp10.000 saja per orang, plus tiket parkir sebesar Rp5.000. Nah, sekarang kita lanjut menuju area parkirnya. Nah, di sini kita disambut lagi dengan rumah klasik tempo dulu, dan lagi-lagi bukan ini ya tempatnya. Ini adalah area sekitar parkirannya. Lumayan luas dan muat untuk beragam jenis kendaraan. Turun dari kendaraan, kita akan menuju loket tempat pemeriksaan tiket. Di sini tiket akan disobek dan perjalanan wisata horor pun akan dimulai. Lumayan juga ya fasilitasnya. Seperti apa keseruannya di sana? Yuk kita masuk ke dalam. Bismillah. Begitu kita masuk, kita akan melewati jembatan kayu yang di kanan kirinya terdapat semacam kolam ikan atau sejenis empang kali ya. Lanjut, kita akan memasuki semacam wahana spot foto. Tentunya di sini tidak ada spot foto yang bernuansa lucu atau manis, namun di sini tentunya bertemakan horor seperti ini. Kira-kira ada yang mau foto nggak sih di sini? Hehe. Di sini juga terdapat semacam gazebo-gazebo, dan ini dia spot pemeran film Pengabdi Setan yang paling ikonik yang sering kita sebut dengan panggilan ibu. Ini dia spot fotonya. Gimana menurut kalian? Lumayan serem ya? Lanjut ke wahana berikutnya, kita akan disuguhi kuburan properti. Yuk kita ke sana. Assalamualaikum. Subhanallah, benar-benar penyambutan wisata horor yang super ekstrim. Hehe. Gak perlu takut ya, karena ini bukan kuburan sungguhan. Biasanya kita wisata ke taman bunga, ini kita wisata ke taman kuburan. Gak apa-apa lah ya, sekali-kali kita jadikan sebagai iktibar pengingat alam kubur. Oh ya Sobat Trip, di sini tuh kurang lebih ada belasan kuburan yang berada tepat di bawah pohon pinus yang cukup menyejukkan. Jika kalian mau, bisa mengabadikan momen bersama makam-makam yang berjejer rapi di tengah bukit yang sejuk ini. Lumayan seru dan unik juga ya. Lanjut, masih di kawasan area pemakaman, tepat di belakangnya terdapat semacam tempat penginapan mungil. Kelihatannya hanya ada 2 buah villa saja ya di sini. Di tengahnya ada toilet. Di sini juga ada tempat pembakaran atau untuk menghangatkan badan atau semacam tempat untuk barbekyuan barangkali. Tapi kira-kira ada yang mau nginep di sini nggak sih? Dengan view langsung menghadap ke area pemakaman tepat di depan mata. Aduh, ngeri ya. Oh ya, di sini juga tentunya terdapat fasilitas toilet, musola, dan area duduk. Lanjut ke wahana berikutnya, kita akan memasuki gerbang berupa lorong dari bambu. Mulai terasa ya aura-aura horornya. Dan lorong ini mau tidak mau memang harus kita lewati sebelum memasuki area Rumah Pengabdi Setan. Oh ya, sekedar informasi, film Pengabdi Setan garapan sutradara Joko Anwar ini pernah booming mulai tahun rilisnya 2017. Emang keren banget sih filmnya, hingga berhasil meraih penghargaan di dalam maupun di luar negeri. Masya Allah. Nah, keluar dari lorong bambu, kita disambut dengan pagar kayu yang cukup rapat. Di sini kita harus berhati-hati ya, karena banyak akar pohon yang menonjol keluar hingga ke permukaan tanah. Nah, seperti ini ya. Oke, sebentar lagi kita akan sampai. Nah, udah mulai kelihatan nih rumahnya. Nah, di sini juga ada keterangan kapasitas untuk pengunjung. Untuk lantai bawah maksimal 25 orang.
Untuk di lantai atas, di sini ada kamar ibu maksimal 5 orang, kamar Tony 5 orang, dan area balkon juga untuk 5 orang. Nah, ini dia rumah pengabdi setan yang mau kita tuju. Halamannya lumayan luas ya, dan rumahnya nampak sangat klasik sekali dengan desain ala-ala zaman kolonial Belanda. Di sini ada beberapa kayu untuk tempat duduk. Dan ya ampun, ada penampakan di atas. Kalian ngeliat juga kan? Hehe, gimana, nyeremin gak sih? Kalau malam-malam sendirian sih pasti serem. Tapi tenang aja, si hantu pocong itu gak bakalan bisa kemana-mana karena ada yang jagain di bawah. Hehe, maaf ya Pak, bercanda. Rumah kuno bergaya Belanda ini konon dibangun sekitar tahun 1823. Masih terlihat kokoh ya, meski sudah hampir 200 tahun usianya. Yuk kita masuk ke dalam lewat pintu samping sini. Assalamualaikum. Begitu masuk, kita akan disambut foto sosok ibu yang ukurannya cukup besar, tepat berada di atas tungku perapian. Si ibu ini sosok ikonik paling seram di dalam film. Konon menurut alur cerita, beliau masuk pengikut sekte pengabdi setan demi mendapatkan keturunan. Kejadian horor mengerikan satu persatu dimulai semenjak kematian beliau. Yang paling menyeramkan, akibat perjanjiannya dengan iblis itu, hantu si ibu datang bersama dengan pengikut sekte lainnya untuk mengambil paksa anak terakhir mereka. Ih, serem banget ya. Oh ya, di ruang tamu bernuansa ala Eropa klasik yang dipadukan dengan kursi kayu tradisional Jawa ini bisa dijadikan sebagai wahana berfoto jika kalian mau. Bergeser ke ruang tengah, suasana vintage sangat terasa sekali di sini. Kita bisa menemukan televisi, radio, mesin tik, dan pernak-pernik jadul lainnya. Jadi ini tuh properti rumah dinas di sini. Pada saat pembuatan film dipindahkan, lalu selesai syuting dikembalikan lagi kemari. Konon rumah tua yang tidak lagi dihuni ini dulunya bekas rumah dinas pimpinan perkebunan teh di sini. Oh ya Sobat Trip, di sini tuh kita bisa berkeliling ditemani oleh guide. Ini namanya Kang Ubay, orangnya baik banget, ramah dan siap menjawab semua pertanyaan pengunjung, bahkan jadi juru foto kita. Ada satu rekaman video yang bikin aku kaget dan bertanya-tanya. Di dalamnya ada suara teriakan wanita, dan itu tuh suaranya deket banget, kayak bener-bener dia itu ada di dekat kita. Coba kalian simak dan dengarkan baik-baik rekaman aslinya ya, dan dengarkan suara wanita di akhir video. Kalau ini mesin tik siapa? Jadul banget. Bekas dia kerja di sini juga. Udah lama sih sebetulnya ada juga. Ya jadi properti. Nah, kedengeran kan Sobat Trip? Coba aku ulangi sekali lagi ya. Kalau ini mesin tik siapa? Jadul banget. Bekas dia kerja di sini juga. Udah lama sih sebetulnya ada juga. Ya jadi properti. Ya Allah, itu suara siapa? Seingat kami memang ada beberapa pengunjung di dalam, tapi sampai saat ini masih bertanya-tanya kok bisa sedekat itu suara teriakannya. Sayangnya videonya terputus, memang cuma segitu-gitunya durasinya. Oke, kita lanjut saja ke ruang berikutnya. Di sini banyak foto-foto yang menggambarkan sejarah rumah dan perkebunan teh yang ada di sekitar sini. Yang paling menarik tentunya mengenal tokoh Belanda keturunan Jerman yang bernama K.A.R. Boska. Beliau adalah tokoh perintis perkebunan teh yang terkenal peduli terhadap kesejahteraan pribumi. Konon beliau wafat di pangkuan salah seorang pegawainya dan meminta disemayamkan di antara pepohonan teh karena kecintaannya pada perkebunan teh Malabar. Subhanallah. Nah, ini ada foto Jalan Raya Pangalengan tahun 1917. Lalu ada situ Cileunca di tahun yang sama. Ini apa ya? Bis atau angkutan sekolah, Planter School. Lalu ada direksi perkebunan tahun 1920. Sekolah Tempo Dulu di Pangalengan. Serta ada juga rumah administratur perkebunan yang sekarang katanya menjadi Mes Malabar. Dan masih banyak lagi foto-foto jadul lainnya. Masya Allah, lengkap banget ya. Kembali ke rumah pengabdi setan, kita kembali lanjut menjelajah ya. Ini kita sudah sampai, kalau nggak salah ini kamar Bonnie ya. Di film itu mereka ketemu hantu di balik jendela ini. Wah, ornamen di sini lumayan unik dan seram juga ya. Sekarang yuk kita buka lemari merah ini. Ada apa ya isinya? Bismillah. Yang ini kosong.
Dan yang di sebelahnya, ya ampun, ada penghuninya ternyata. Ih, serem amat. Ada yang mau pose nggak bareng dia? Hehehe. Lanjut kita jelajah ke area dapur. Dan ini tuh adalah dapur yang sama seperti yang kita lihat di adegan film Pengabdi Setan pertama. Masuk ke area belakang, di sini adalah area sumur yang terletak di dalam kamar mandi belakang. Konon di dalam film ini si nenek atau mertua si ibu ditemukan meninggal di dalam sumur tersebut. Di sini jujur aku mulai merasa hawa-hawa yang agak-agak gimana gitu. Pokoknya kurang nyaman deh. Tapi nggak usah takut karena yakin kita ini hidup punya dunia masing-masing. Manusia dengan dunianya sendiri dan makhluk halus juga punya dunianya sendiri. Yang terpenting jangan saling mengganggu ya. Oh ya, kalian perhatiin deh, kepala boneka ini bisa muter sendiri. Coba lihat. Tuh kan, muter sendiri, mungkin kena angin kali ya. Hehe. Sudahlah ya, lanjut ke lorong sebelah sini. Menurutku ini malah spot yang paling mencekam. Dari jauh nampak sosok hantu yang tegap berdiri di ujung sana, bikin penasaran. Duh, hawa di ruangan ini sebenarnya lebih ke arah pengap ya, dan pastinya kurang nyaman karena seperti tidak pernah tersentuh lama. Langit-langitnya pun nampak sudah mau ambruk sebagian dan ini kelihatannya ruang toilet ya. Bagaimanapun ruangan ini dulunya bagian dari rumah yang cukup bersejarah di lokasi perkebunan ini. Oke, lanjut naik ke lantai 2, kita mau tengok ke kamar ibu. Assalamualaikum. Astagfirullah. Wah, disambut sama penampakan ibu dan hantu pocong bermuka hitam yang menyeramkan. Wajah ibu kelihatan gak jelas ya, sementara di belakangnya ada makhluk hitam legam. Ih, serem banget. Nah, siapa nih yang berani foto sama si ibu? Hehe. Jadi ini adalah kamar yang sama seperti yang ada di adegan film Pengabdi Setan. Konon saking tenarnya si ibu, sang sutradara pun sempat mengajak netizen biar si ibu dipindah ke tempat lain. Katanya kasihan kalau di kasur melulu. Walhasil ibu bangkit kembali, tapi datang-datang malah nanyain magicom. Wah, yang ini si ibu udah bisa salto nih. Surfing dulu siapa tahu ketemu Bu Susi. Ikutan loncat tali dong, Neng. Waduh, pinter-pinter juga ya si ibu sekarang. Ngojek ya lumayan. Mulai gaul sama anak komplek. Udah pintar freestyle motocross nih ibu. Jaga lapak di pasar Gak mau ketinggalan juga nobar G30 SPKI. Hihihi. Aduh ibu ada-ada aja ya. Hehe. Oh ya, jangan lupa untuk menengok sejenak ke arah balkon. Hati-hati ya sama pijakannya, berjalan perlahan saja. Di sini tuh hawanya sebenarnya sejuk banget karena dikelilingi dengan pepohonan yang sangat rindang. Jangan lupa bersuah foto dengan dua penghuni jadi-jadian di sana. Mereka baik-baik kok. Lanjut menjelajah ke kamar sebelah. Astagfirullahaladzim, lagi-lagi kita disambut sama sosok yang menyeramkan. Ada Mbah Dukun juga di sini. Wah, kayaknya beliau lagi sibuk chatan sama pelanggan kali ya. Hehe. Kalian bisa bersuah foto di sini. Temanya hitam-hitam penuh mistis. Gak tahu harus ngomong apa lagi deh. Yang jelas, sekali lagi, sesulit apapun masalah hidup kita, minta tolonglah hanya kepada Tuhan semata, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat menengok ke arah jendela. Jadi di sini tuh kalau tidak salah terdapat 11 rumah yang masih asli dan tentunya bergaya ala kolonial Belanda. Usianya sudah hampir 200 tahun ya, karena dibangun sekitar tahun 1823. Sebelum turun ke bawah, sempatkan menengok ke arah kanan tangga, ada sosok seram menggantung di sana. Ih, amit-amit, serem banget. Lanjut, masih ada satu ruangan lagi di bawah dan ini tuh dipenuhi dengan pajangan atau benda-benda semacam apa ya? Mohon maaf banget, kami kurang paham dunia permistisan seperti ini. Namun yang jelas tempat ini secara keseluruhan cukup unik, menarik dan tentunya sangat bersejarah. Oh ya, tempat ini bisa dikunjungi 24 jam. Jika memang hendak datang malam hari, bisa janjian terlebih dahulu dengan petugas atau pemandu wisata yang ada di sini.
Oh ya, tepat di belakang rumah Ibu Pengabdi Setan ada rumah Pak Ustadz yang di dalam film juga dijadikan sebagai lokasi syuting tempat anggota keluarga Ibu Pengabdi Setan mengungsi setelah beberapa kali diteror hantu yang menyerang mereka. Menurut pemandu, tempat ini berantakan karena dulu sempat dibongkar untuk dijadikan kedai kopi, tapi nggak ada yang mau menempati. Jadinya ya masih seperti ini. Padahal dulu masih tertata rapi, masih ada pintunya sampai syuting ke ruang tengah. Ya, semoga saja kelak bisa terwujud ya kedai kopinya, supaya semakin maju dan ramai tempat wisatanya. Amin. Terakhir, jika lapar atau haus, kita bisa kulineran di sini. Ada kedai kopi sederhana, mie bakso urat yang lumayan besar, baksonya ada cilor atau aci pakai telur, ada juga bakso tahu dan cilok. Wah, lumayan lengkap juga ya jajanan tradisionalnya. Oke Sobat Trip, itu tadi pengalaman kami menjelajah kawasan Rumah Pengabdi Setan Pangalengan, Bandung. Semoga bermanfaat, bisa menghibur sambil mengenang kembali film horor besutan Joko Anwar yang sukses di tahun 2017 kemarin. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Ikuti kami terus karena setelah ini kita akan staycation di tempat yang sangat cakep banget. Nama tempatnya adalah Bubu Jungle Resort Ciwidey, Bandung. Jangan lupa dukung kami dengan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.